Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk pembacaan sebuah pengharapan yang file 44 yang berjudul tapi. Kata alasan ini sering dipakai. Coba Anda ingat-ingat lagi. Seperti contoh, aku bahagia tapi bercampur sedih. Loh, kok bisa begitu? Bahagianya karena Anda punya kekasih, dan sedihnya kalau Anda belum akad nikah. Begitulah. Ada lagi, aku sedih tapi bahagia. Lebih aneh lagi, aku sedih masih berjauhan, bahagianya dia masih setia menanti di sana. Lebih membingungkan, benci tapi cinta. Ini menurutku adalah awalnya benci, lama-lama menjadi cinta. Lebih memprihatinkan bahwa ini pernah seseorang mengalami, yaitu cinta tapi benci. Inilah yang sangat mengecewakan. Dulunya cinta gara-gara dihianati, jadi benci. Banyak alasan kalau memakai kata tapi, kaitkan saja sendiri. Tapi itu merupakan kata alasan untuk membela diri. Untuk judul yang kedua adalah misalnya. Sama dengan seandainya, ini belum nyata terjadi, emang halu banget. Ada yang cinta dirimu dan sayang, bahkan perhatian. Alangkah bahagianya Anda dengan kekasihmu itu, misalnya. Terkadang membius seseorang kata-kata awalnya, contoh, Mas ini kopinya, misalnya, dan D ini uang belanjanya, misalnya. Nah, sama-sama halu kan? Kalau itu menjadi kenyataan, tak berlaku kata-kata tersebut, sobat. Memperjelas kata misalnya tak bisa detail karena hanyalah hayalan. Boleh berhayal asal tidak terlalu tinggi dan jangan terlalu lama. Coba Anda perhatikan sinetron kalau sedang berhayal. Lama kan? Anehnya orang di depannya sabar menanti hayalan tersebut, sobat. Ini masih tidak begitu penting, tapi untuk bisa memahamkan saja. Maksudnya begini, waktu sinetron itu berlangsung, si penonton itu menontonnya dia berhayal, tapi ya masih setia menunggu, begitulah. Untuk judul yang ketiga adalah gokilnya. Anak zaman now ada-ada saja, misalnya adalah dunia TikTok. Harapannya menghibur para netizen, bahkan ibu-ibu ikut-ikutan, tak mau ketinggalan zaman, sobat. Melihatnya memang gokil habis. Cobalah Anda menonton, nikmatilah, biarlah membuang kuota data, tak jadi masalah. Dan kalau wifian sudah beda lagi ceritanya. Menjadi sajian hiburan yang menggelitik hati, terpingkal-pingkal bahkan terkekeh-kekeh, dan juga terbahak-bahak. Semua itu dijadikan satu menjadi ketawa lebar. Sudahlah, itu cuman hiburan para orang-orang gabut dan mungkin biar awet muda. Okelah, lanjutkan menontonmu dan jangan berisik, masih fokus untuk ketawa, sobat. Kalau sudah menonton yang lucu-lucu, orang di depannya aja tidak dipedulikan. Untuk judul yang keempat adalah berubah. Merubah lebih baik itu bagus. Jadi Anda telah berhasil dan harapannya ke depan tambah baik dan berguna. Dari segi apapun dapat berubah, termasuk nasib Anda, para sobat. Tak bisa dicerna lagi kalau perubahan tersebut justru tambah parah dan menyebabkan kehancuran. Jadi hati-hatilah saat ada perubahan drastis. Kalau masih buruk, bukannya semakin baik malah parah. Ada dua perkara yang menyebabkan perubahan terjadi. Pertamanya adalah fokus dan kedua optimis, itu akan lebih baik. Perubahan menjadi buruk, pertama sembarangan dan keduanya adalah tak mematuhi aturan di kehidupannya. Perlu diingat 4 perkara dan juga penjelasan tersebut, sobat. Ini adalah perubahan dalam suasana ataupun
perubahan dalam kehidupannya. Untuk judul yang kelima adalah bukan. Bukan salah Anda kalau terjadi kegagalan, tapi salahnya murni keadaan dan waktu kurang tepat. Dan bila gagal merasa dirimu yang salah, takutnya dirundung nestapa dan selalu dibikin sedih. Dalam kehidupan ini, kalau tidak gagal berarti berhasil. Itu saja. Fokuslah pada kesibukan Anda, tak perlu mengurusi sibuknya orang lain, karena membuang-buang waktu. Sadarilah bahwa pentingnya urusan Anda bukan urusan orang yang di sekitar. Demi mendapat kemuliaan itu mempertaruhkan jiwa dan ragamu. Nah, jangan Anda sia-siakan waktu hidupmu ini. Bukan diriku sok suci ataupun menggurui Anda. Alasanku adalah sharing. Mana yang menurut Anda cocok, silahkan. Bila tidak cocok, boleh Anda cuek. Begitulah. Bukan murni kesalahan Anda, tetapi waktu yang kurang tepat. Begitulah bijaknya. Untuk judul yang keenam adalah hari yang bahagia. Sebenarnya inginnya setiap hari bahagia, tak hanya hari-hari tertentu. Nah, melihat situasi dan kondisinya, dan semua diriku dan Anda pernah juga mengalami hal-hal seperti ini. Tak usah bingung, semua orang pernah sedih dan bahagia, sobat. Jadi sudah terbiasa soal hal tersebut. Kenapa hari yang bahagia? Ya, karena baru saja mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga, sobat. Alhamdulillah, bukan soal nominalnya, tapi jerih payah sendiri menjadi hari-hari penuh arti. Lagian siapapun dan kapanpun akan mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak usah merasa sumpek ataupun sempit, karena sebesar apapun yang sudah Anda punyai, itu merupakan rezeki dari Ilahi. Inilah hari-hari yang bahagia, adalah mendapatkan rezeki. Untuk judul yang terakhir atau ketujuh adalah soalnya. Ini soal kehidupan, sobat, bukannya soal semester genap ataupun ganjil. Apa soal kehidupan itu? Okelah, langsung diperjelas nantinya, sobat. Soal kehidupan ada 3, mungkin akan dibuat bertanya-tanya. Pertama, soalnya adalah Anda bekerja di mana dan kerja apa. Nah, itu Anda jawab sendiri saja. Dan kedua, uang itu kalau buat untuk apa dan sebulannya berapa. Nah, ini pun soal pribadi. Jawablah cukup di dalam hati Anda saja. Yang terakhir adalah soalnya adalah bagaimana keluargamu itu dan sudahkah mereka dibahagiakan. Ini soal yang mudah namun juga bisa rumit. Jumlahnya dengan baik. Jawablah dengan baik di dalam hati masing-masing. Demikianlah yang dapat diriku sajikan kepada Anda semua. Ini soal ini hampir mirip dengan pertanyaan. Begitulah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah lebih baiknya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang file selanjutnya. Dari saya mohon undur diri. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.